wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala Hadratal Muhtaramin, para kepala tentunya memakai secara segera dewa dulu dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puja puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsu ats-tsaniyah asyara an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i iku setengah saking baguse islame awa-awaan tarkuhu utawi oleh tinggal al-mar'i maing perkara layakni kang ora manedai apa mahi ing al-mar'i. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 termasuk bagian dari tanda kebaikan. Bagusnya Islam seseorang adalah ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Husni, ya, husni islamil mar'i. Jadi baiknya Islam seseorang, baik. Memang ukuran itu adalah baik. Ukuran itu adalah kebaikan. Maksudnya itu kualitas, bukan kuantitas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala diketahui alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak berfirman aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, bukan terbanyak amalnya. Maka yang dilihat oleh Allah itu kualitas Islamnya seseorang. Lah salah satu tanda kualitas seseorang, kualitas keislaman seseorang itu baik adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak melakukan perkara yang sia-sia, ya, tidak ada sesuatu, tidak ada manfaatnya baik dunia maupun akhiratnya. Maka apapun yang kita lakukan itu harus ada manfaatnya. Jadilah orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lainnya. Maka setiap aktivitas kita usahakan menjadi satu hal yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk keluarga, untuk tetangga, bahkan untuk orang lain. Jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah ada manfaatnya sama sekali, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga dan seterusnya. Setiap hari orang-orang zaman now itu tidak terlepas daripada gadget. Setiap hari. Kalau dulu orang keluar rumah mungkin 1 kilo 2 kilo boleh jadi kembali. Kenapa? Ketinggalan dompet. Kalau orang sekarang balik itu bukan dompet, tapi ketinggalan HP. Saking dari pentingnya HP di dalam kehidupan, sampai-sampai ya faktor kebahagiaan itu kalau orang dulu itu kan 3 ta, ya. Harta, tahta, wanita. Kalau sekarang nggak cukup, maka harus ditambah 4 ta, harta, tahta, wanita dan kuota. Itu yang terpenting. Lah karena
setiap hari pegang HP, maka jadikan HP itu bermanfaat. Jangan sampai HP ini sia-sia. Jangan sampai kita beraktivitas dengan HP kita itu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Punya Facebook, punya WA, punya Telegram, punya apa namanya, Twitter lah, macam-macam ya. Jadikan itu sarana yang mendatangkan manfaat, bukan sesuatu yang ya sekedar apa namanya, nggak ada manfaatnya. Kalau sampai nulis apa yang nggak ada manfaatnya, terus dari logo itu termasuk menunjukkan sampai nggak berkualitas sebenarnya. Padahal Allah menilai kita dari kualitas, dan kualitas itu ya dari kemanfaatan itu. Sejauh mana kemanfaatan kita kepada orang lain. Kalau orang dulu ngomong itu diperiksa ngomongannya, ya. Maka tulisan pun juga diperiksa, apakah bermanfaat kepada orang lain, apakah tidak, atau malah merugikan orang lain. Harus diperiksa. Ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari mulut ini kecuali semua diperiksa. Dan jangan pernah kita berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, ngalor ngidul. Nanti kasihan malaikatnya yang nulis itu. Karena kan semuanya ditulis itu. Kalau ngobrol itu ditulis. Itu akan memperberat memori kita, sama dengan HP. Kalau kita menyimpan WA itu kan macam-macam, isinya macam, kabel disimpan, hang HP-nya ya, nggak cukup. Dan itu isinya sampah. Sama dengan amalan kita, sama dengan nanti buku catatan amal kita. Jangan sampai kebanyakan sampah di dalam. Karena sampah itu nanti masuk kategori amal kejelekan kita. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini berkata, man adda kalamahu min amalihi qalla amaluhu. Barang siapa yang menganggap ucapan itu adalah bagian dari perbuatan, yang mana perbuatan itu nanti akan dihisab baik ataupun jelek, qalla kalamu, dia akan berkata-kata sedikit, illa bima ya'ni, kecuali terhadap sesuatu yang ada manfaatnya. Jadi ucapan itu termasuk amalan, tulisan termasuk amalan. Bahkan tulisan ini akan lebih, kalau memang baik akan lebih bermanfaat, kalau jelek akan lebih berbahaya daripada ucapan. Kenapa? Kalau ucapan itu menguap akan hilang, tapi kalau tulisan akan abadi. Apa yang haram diucapkan, haram pula ditulis. Mesuh, contohnya. Ngomong mesuh, jadi ngomong mesuh. Ngomong mesuh dengan ucapan habis itu ya hilang. Tapi kalau buka Facebook nulis status mesuh, orangnya mati, visualnya macet. Ya. Maka jangan pernah gunakan media sosial itu untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan untuk sesuatu yang jelek. Karena saya khawatir nantinya itu kalau orang memiliki kebaikan, orangnya mati, kebaikan akan terus mengalir menjadi pahala jariah. Maka kalau orang bermaksiat kok ditulis di media sosial, suatu saat orangnya mati nanti akan menjadi dosa jariah, dosanya terus mengalir. Ya Allah, perawun kang beliau dipunmulai Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Hasan Al-Basri diketahui tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjauh dari seseorang adalah orang tersebut akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaatnya. Jadi kalau ada orang dia melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka itu tandanya Allah menjauh darinya. Maka periksa diri kita sendiri, apakah Allah itu dekat sama kita ataukah menjauh dari kita. Maka Al-Imam Ibnu Hibban memberikan nasihat kepada kita, orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Kita terlahir dengan dua telinga satu mulut, lebih banyak telinganya. Itu artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara.
Seringkali orang menyesal di kemudian hari akibat perkataan yang diucapkan, sementara diamnya dengan mendengar itu tidak pernah akan membawa penyesalan. Maka kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Maka banyak orang meremehkan perkataan, omongan, syukur nulis, tulisan yang lepas dari tangan, tidak memperdulikan ini baik apa buruk, dampaknya apa. Padahal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam mengingatkan kepada kita, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyan ma fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ada seseorang hamba dari hamba Allah, manusia, dia berkata dengan satu kalimat yang dia tidak pikir-pikir bagaimana dampaknya. Ternyata di akhirat gara-gara perkataan tersebut yang dia dilempar ke neraka sejauh bainal masyriq wal maghrib, sejauh ujung barat ke ujung timur sana, jauh, gara-gara satu ucapan, satu kalimat saja, satu kata saja yang tidak pedulikan bagaimana dampaknya, positif atau negatifnya. Maka sebagai renungan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas, beliau mengatakan innallaha yuhibbu thalathah wa yubghid thalathah. Allah itu senang 3 perkara dan benci kepada 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Fa amma ma yuhib, yang dicintai oleh Allah, faqillatul akli, sedikit makan. Sedikit makan. Jadi ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Wakilatun naumi, sedikit tidur. Kanjeng Nabi sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ini sih repot. Sedikit makan. Nah, sedikit makan. Kanjeng Nabi bisa sedikit makan itu dengan cara pose duduk ketika makan. Kanjeng Nabi itu makan, kata Kanjeng Nabi, aku makan seperti makannya Buddha. Saking dari tawaduknya Kanjeng Nabi. Artinya Kanjeng Nabi tidak makan di atas meja, tapi Kanjeng Nabi makannya di bawah, di tanah. Maka jangan sampai ada orang tanya di pondok itu kalau makan kok nggak disediain meja sih. Nah, itu niru Kanjeng Nabi. Itu di bawah itu biar tawadhu gitu. Kemudian cara makannya Kanjeng Nabi boten silo, tapi ini apa namanya itu betis gitu, dengkul ini, nah itu ditegakkan begini, yang kanan begini. Makanya jadi duduk sambil begini kalau makan. Ini memang apa? Kalau orang nggak biasa kok makan ini saya nggak ngerti ya. Kok nggak sopan? Justru itulah makanya Kanjeng Nabi. Kenapa? Kalau orang ini begini makannya ya, itu wetenge keganjel. Itu mestinya berapa liter isinya perut ini? Misalnya 4 liter misalnya ya, 4 liter. Lek diganjelnya nih kali 2 liter gitu kan. Sehingga begitu makan biasa sak piring, begitu sampai nyoba gini ya, setengah piring wis kerasa warak soalnya ini ya, kerasa warak soalnya penuh, tapi selonjor kan yang dulu meneh repot diganjel begini sehingga biar tidak banyak makannya gitu. Itu qillatul akli. Kemudian wa qillatin naum. Begitu juga begitu orang duduknya begini makannya itu usus buntu. Usus buntu itu ada di sebelah mana? Usus buntu ada di sebelah mana? Kanan. Di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan. Begitu gini, kelempit usus buntunya. Jadi usus buntunya nggak mungkin kemasukan makan macam-macam sehingga nggak pernah operasi usus buntu itu gitu. Lebih aman gitu.
itu 14 abad yang silam sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Pada saat itu belum ada fakultas kedokteran. Ya, tapi Kanjeng Nabi sudah mengajarkan. Dan siapa Kanjeng Nabi? Kuliah di mana? Kalau tidak dikasih tahu oleh yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qillatul akli wa qillatul naumi. Sedikit tidur, tapi sedikit tidur bukan berarti gak turu orang. Tetap pada porsi yang semestinya. Sebagaimana dikisahkan, Rasul itu di Madinah mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu kaum Ansor. Salah satunya ada namanya Salman dari Makkah, yang satunya Abu Darda. Abu Darda dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi. Satu saat begitu agak lama, Salman ini berkunjung kepada rumahnya Abu Darda. Abu Darda ketemu Bi Ummu Darda, istrinya. Dan kaget, kenapa penampilannya Ummu Darda berubah drastis 180 derajat, aut-autan, gak macak belas. Loh mbak, sampai kok jadi ngene dari apa katanya Ummu Darda? Embung masmu itu gak arep nang dunya, terus pilih tok, terus akhirat tok gak arep nang dunya, termasuk gak arep nang bojone. Ya, akhirnya ditunggu, akhirnya datang namanya Abu Darda. Disiapkan makan karena saudaranya datang. Ayo makan, ayo makan. Lalu sampai sepurane aku kosong. Dari Salman, aku gak kadene mangan lek sampai gak melok mangan. Dipaksa ngono akhirnya melok mangan. Begitu melok mangan, mari ngono malam tidur di situ. Malam, awal malam bangun Abu Darda. Salman ikut bangun. Jangan turu, gak oleh melek, turu. Pertengahan malam bangun lagi Abu Darda sama Salman, tidur. Seperti malam yang terakhir bangun. Yo saiki bangunlah, ayo tak kancani podo sholat. Maka kemudian pagi harinya Salman berpamitan dengan berpesan kepada Abu Darda, ya Abu Darda, ngono ya ngono tapi ojo ngono. Masih sampai ning mikir no akhirat gitu ya. Ojo nemen-nemen. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Pangeran itu kita punya kewajiban kepada Allah, tunaikan kewajiban kepada Allah. Sampai punya kewajiban kepada istri, tunaikan kewajiban kepada istri. Sampai punya kewajiban kepada badan sampean untuk istirahat, tunaikan. Maka fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu, tunaikan setiap kewajiban secara proporsional. Artinya akhirat tok waktu ditinggal kafir ora gitu. Maka hadis yang terkenal pada waktu pernikahan itu ya, biasa dibaca di nikah-nikah itu ada 3 orang datang kepada istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya tentang bagaimana cara ibadahnya Kanjeng Nabi. Maka satu orang mengatakan, waduh, aku tak wilitan tok gak turu-turu wis. Ini gak turu blas. Sing nomor loro, aku tak poso tok gak mokel-mokel. Sing aku tak wilitan tok gak rabi-rabian. Statement ini nyampe kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah Kanjeng Nabi senang? Apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Itu biasanya hadisnya disampaikan waktu nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, cari Kanjeng Nabi, aku yang melek. Fa'ana aku mu'arkut, aku melek tapi yo turu. Ya, aku ya tidur. Asum ma'uftir, aku poso tapi aku yang mokel gak poso. Ora. Wa atazawwaju nisa, masuk wiritan yo gak lali rabi, gak lali bojo. Cari Kanjeng Nabi. Lho iku gaya ibadahnya Kanjeng Nabi. Barang siapa yang gak seneng cara ibadahnya Kanjeng Nabi, bukan golonganku, kata Kanjeng Nabi. Lek ana wong rumangsa luwih hebat ibadahnya, kita kok sing dicontohnya Kanjeng Nabi justru gak diakoni oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Islam itu mengajarkan proporsional, sing sedang-sedang saja. Ya, kewajiban kepada Allah tunaikan, kepada manusia tunaikan, bahkan kepada diri sendiri juga ditunaikan. Kemudian yang ketiga, waqillatil kalam, sedikit bicara. Wa amma ma yubghid, sesuatu yang menjadikan murka Allah, fakasratul kalam, banyak bicara. Wa kasratul akal, banyak makan. Wa kasratun naum, kakean turu. Maka
maka dari guru digugu lan ditiru, ojo sampai guru diguyu-guyu krono kakean turu. Nunggu ujian tinggal turu. Jadi guru. Ya Allah, maka itu apa namanya? Lakukan sesuatu yang bermanfaat, jauhi perkara yang tidak bermanfaat. Ojo sampai duwe anak udah si layangan. Ya Allah, hiburan ya hiburan ya. Hiburan. Yo gak kudu wiritan tok ya ora. Cuma katakan Nabi begini. Dolanan itu kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa laib. Segala sesuatu selain zikir kepada Allah, maksud zikir kepada Allah aktivitas yang bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa walai, itu adalah permainan. La yakunu arba'ah, kecuali perkara apa. Jadi dolen itu oleh kecuali perkara apa. Dolen itu gak oleh, artinya elek. Kecuali perkara apa. Apa itu? Mula'abatul rajul imra'atahu. Dolene seorang suami kepada istrinya. Apa namanya itu? Dolen apa jenenge? Ya dolen, bermain dengan istrinya. Ya, Kanjeng Nabi pernah main lari-lari sama Sayyidah Aisyah, kan begitu? Sama istrinya. Tidak apa-apa itu. Itu menambah keharmonisan rumah tangga kayak begitu. Jadi bukan berarti lah jadi ustaz apa jenenge bojone dijak ngaji terus. Ya ora. Kanjeng Nabi mencontohkan demikian ya. Mula abadur rajul imra'atu wa ta'dibur rajul farasahu. Ya. Dan seseorang melatih kudanya. Kalau dulu kan memang kuda itu dibuat perang ya. Maka melatih kuda untuk perang. Kuda, saya itu gak ono ya. Kuda itu dulu alat transportasi ya, alat transportasi. Kalau sekarang ya kudanya orang sekarang ya Mitsubishi kuda. Sudah kuda Jepang ya mobilnya ya. Jadi corong rambut mobil gak apa-apa tapi diniati ya, aku tak istighosah buku motor digawa. Lah iso lek istighosah ini mobil sampai digawa, coba sepeda sampean. Insya Allah lek niatan ngono iku kumpul aku duwe mobil kok tak gawe istighosah dirungkas lah duwe mobil kan. Lho ngono sing dimana ono pengajian udan mana mobilnya wis sepeda. Lho dilungkah lah mobilnya mari didol. Jadi dibuat untuk fisabilillah gitu, bukan untuk lencer hai mobilnya ya, plesiran ke mobilnya, kayak pengajian eman jadi ditutupi tonggone eman ya Allah ya, jadi itu bukan termasuk main-main. Wa masyur rajul bainal ghuradain, dan melatih ketangkasan, seseorang berlatih ketangkasan itu bukan main-main ya, itu termasuk suatu hal yang dianjurkan. Wa ta'allumur rajul as-sibaha, dan belajar berenang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata berenang itu luar biasa, efek kepada kesehatan luar biasa. Berenang itu saya tidak pernah melihat olahraga yang bisa menguras tenaga melebihi daripada berenang. Karena kalau berenang itu seperti terbang di atas awan gitu. Artinya semuanya bisa gerak. Wong lek gak tau renang bisa jarang-jarang kabeh semua. Dan itu memang luar biasa. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk panjenengan ini seorang guru yang terus memberikan ilmu, ini termasuk mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga panjenengan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan nanti akan disampaikan oleh murid kita kepada muridnya, muridnya kepada muridnya, muridnya ila yaumil qiyamah, sehingga tatkala kita berkalang tanah kita tetap mendapatkan pahala au ilmin yuntahau bi al-Fatihah. Alhamdulillah syukur amin. Kita hadiah Fatihah kepada semua masyayikh An-Nur yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan perjuangannya, amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu kakek nenek kita yang telah mendahului lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan mudah-mudahan semua panjenengan diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang menjadikan kita lebih semangat untuk ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon ingkang saged katuraken subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.